sama kita di Busy Bincang Gen Z. Sebelumnya kenalin gue Alia. Perkenalkan, gue Suhaila. Nah, kalau di episode sebelumnya nih di Busy, kita ngomongin cara idol berkomunikasi. Di episode ini nih gak kalah penting bahasannya, yaitu tentang pentingnya belajar brand atau branding. Nah, ngomong-ngomong tentang branding nih, gue kepikiran namanya brand reputation idol K-pop. Oh, jadi di K-pop itu tuh ada ya kayak brand-brand reputation? Ada dong. Jadi di urutan pertama untuk boy group itu yang paling, pokoknya di urutan pertama itu ada BTS. Kalau girl group itu ada New Jeans. Ih, keren banget gak sih kayak sekolah gitu ada ranking-rankingannya gitu? Iya, tapi lu ngerti gak sih brand itu apa? Ngerti lah, kalau menurut gue ya, brand itu tuh kayak citra kita, kayak identitas kita di mata masyarakat. Nah, jadi kalau di K-pop itu Suhaila, jadi brand reputation itu semakin tinggi si idol K-pop ini menduduki peringkat pertama nih dari brand reputation. Jadi semakin bagus juga citra mereka, semakin positif. Jadi dampaknya tuh semakin banyak di mereka. Misalnya nih contohnya kayak banyak yang mau bekerja sama mereka karena brand reputation mereka bagus kan. Nah, lu pernah dengar nggak sih kayak misalnya nih idol kita make jam atau barang-barang kayak, oke, barang-barang mereka pakai terus jadi tiba-tiba sold out karena fansnya beli. Ih, benar banget nih. Gue kan EXO-L ya. Nah, gue tuh pernah lihat jadi EXO Kai ini dia jadi brand ambassador Gucci nih, teman-teman. Gucci, okay. Bayangin Gucci ya. Nah, kalian tahu nggak sih kalau si Kai ini dia itu karena punya barang collab sama Gucci, barang Gucci tuh sold out, teman-teman. Bayangin Gucci tuh yang kayak puluhan juta or something itu sold out gara-gara personal brandingnya si Kai ini memang udah melejit banget gitu di mata fans tuh, kayak memang citranya tuh udah oke banget lah gitu, nggak perlu diraguin lagi. Gucci tuh mahal banget ya. Iya kan? Tapi kok fans semua sih beli-beli kayak gitu? Maksudnya kayak apa sih untungnya bagi mereka, manfaatnya apa sih beli brand semahal itu gitu? Nah, kalau menurut gue nih ya, jadi tuh kayak misalnya nih, semakin nama artisnya itu naik, terus kayak semakin brand si artis itu memang udah, rekornya tuh udah nggak perlu diraguin lagi deh. Nah, kan dia semakin banyak dikenal orang dong. Karena si artis ini semakin banyak dikenal, terus juga banyak nih kayak sponsor yang masuk, terus juga banyak brand yang mau kerja sama, itu kan otomatis mereka tuh ngeluarin sesuatu koleksi, entah produk atau apa yang berkaitan sama si artis itu kan. Nah, otomatis tuh kayak fans tuh biasanya seneng kan, kayak ada barang, ih gue punya nih barang yang samaan kayak artis gue, kayak idola gue gitu kan. Ya udah, otomatis itu barang bisa sold out aja seberapapun mahal harganya. Jadi kayak prinsipnya itu idol senang, penggemar juga senang. Brand juga senang, teman-teman. Asik, paham banget tuh kayaknya lu sama brand. Harus paham dong, karena kan misalnya nih kayak kita kan orang penyiaran, terus kayak sekarang nih kita bikin podcast, kita tuh harus paham dulu teman-teman kayak brand kita tuh mau kayak gimana, terus citra kita di mata penonton tuh bakal kayak gimana. Karena nih kalau menurut gue, kalau misal kita nggak pahamin dulu pasarnya bakal kayak gimana, nanti tuh bakal berantakan, entah dari mungkin kita targeting audience, atau misalnya kita untuk targetin siapa nih penonton loyal yang bakal menjadi penonton setia kita, penonton yang loyal buat kita, kayak gitu. Nah, karena brand ini tuh benar-benar ngaruhin banget sama reputasi kita ke depannya. Nah, ngomong-ngomong tadi tentang, lu ada mention tentang penonton nih. Menurut lu brand itu ngaruh gak sih ke penyiaran atau podcast kita sekarang ini? Gue balik deh ke lo. Menurut lo gimana nih? Penting gak belajar brand dalam penyiaran kayak gini? Aduh, kalau menurut gue nih penting banget, karena brand atau branding itu yang gimana ya, yang ngebangun identitas kita nih. Jadi di mata orang tuh kita gimana, terus juga ngebangun kepercayaan orang. Jadi itu juga bisa ngebangun kepercayaan, entah itu ke audiens kita atau ke partner kita. Jadi branding itu penting banget sih buat penyiaran atau juga buat podcast kita yang sekarang ini. Terus juga misalnya nih podcast kita kan informatif ya. Jadi mungkin orang-orang bakal kenal podcast kita kayak
aduh podcast Busy ini bagus banget karena isinya informatif banget, banyak banget informasi yang didapetin dari podcast Busy. Jadi kan itu kayak melekat banget ya di otak mereka, kayak wah Busy itu podcastnya sangat menarik banget, keren, soalnya banyak banget informasi-informasi yang kita bisa dapetin gitu, Suhai. Nah, benar banget teman-teman, jawaban gue kurang lebih sama kayak si Alia. Tapi gue mau nambah sedikit aja nih. Apa tuh? Dengan adanya kita punya brand nih, nah kita tuh juga bisa loh buat mempertahankan audiens atau penonton kita. Nah, gue mau nambahin juga tuh dari lu Suhai, itu bener banget yang lu ngomongin tadi. Gue juga mau nambahin nih, brand juga bisa bikin kita unggul dalam bersaing. Nah, jadi tuh kayak karena kita unggul nih dalam bersaing, kan otomatis tuh penonton tuh bakal menilai kan kayak mana nih orang atau misalnya podcast atau tontonan yang lebih kredibel, yang bisa lebih dipercaya. Terus juga kan kalau misalnya kita udah punya brand sendiri nih, kita udah punya citra sendiri atau ciri khas sendiri, audiens tuh bakal datang ke kita sendiri tanpa harus kayak kita promosi yang gede-gedean banget, ataupun kayak misalnya kita yang harus kesana kemari kayak tonton podcast gue dong, gitu bakal less kayak gitu loh. Kita bakal ngurangin hal-hal kayak gitu karena penonton itu bakal loyal ke kita dengan sendirinya. Ya bener banget, jadi branding itu bisa membedakan nih apa yang beda dari pesaing kita gitu, Suhaila. Nah, jadi berarti tuh belajar brand itu tuh kayak penting banget gak sih? Penting banget, karena di era-era sekarang, di zaman sekarang itu orang-orang tuh semakin kenal apa itu brand, apa itu branding. Jadi kayak bagus banget, penting banget belajar tentang branding. Nah, jadi kita tuh karena udah di era yang apa sih, kompetitif banget ya, kita tuh mau gak mau juga harus ikut bersaing gak sih? Iya bener banget. Nah kalau misalnya ngomong tentang brand atau branding itu kayak nggak habis-habis gitu, Suhaila. Itu bakal panjang banget teman-teman. Iya, jadi untuk di episode kali ini nih kita bakal ngebahas itu aja. Sekian dari kami, semoga informasi tentang brand ini bakal bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Iya, sampai jumpa di episode selanjutnya Busy Bincang Gen Z. Dadah. Kapan gue Suhaila? Nah, walah, lu ngapain?